Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita awal pertama berpuasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kedepannya dari hari ini dan insya Allah 1 bulan penuh kita bisa menyelesaikan puasa kita, dan insya Allah kita juga bisa melaksanakan qiyam di malam harinya sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjamaah di dalam masjid. Tapi insya Allah semua akan diganjar berdasarkan keletihan dan keadaan kita. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman. Hadis yang berbicara tentang di mana Rasulullah mengatakan di khutbah pertamanya di hari Jumat. Di hari Jumat Rasulullah berkhutbah, kemudian beliau menyampaikan tentang Ramadan. Dari Salman radhiyallahu anhu warda. Saya pakai kitab hari ini pakai kitab Al-Muntajar Rabih. Di dalam hadis ini ada dikatakan bahwa Rasulullah bersabda dari Salman Al-Farisi, qala khatabana Rasulullah fi akhir yaum min Sya'ban faqala ya ayuhan nas. Satu ketika, kata Salman, Rasulullah berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban, yaitu di hari Jumatnya. Lalu Nabi menyeru, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Hari ini, wahai manusia, sungguh telah Allah berikan perlindungan kepada kalian bulan yang amat agung lagi berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang diganjar sama dengan 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah jadikan puasa pada bulan itu, maksudnya di bulan Ramadan, adalah sebagai kewajiban, dan mendirikan qiyam atau salat malam di malam harinya adalah sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan itu dengan satu kebajikan, kana kaman ada faridatan fi ma siwah, maka satu kebaikan itu, satu kebaikan sunnah, dia akan mendapat seperti dia menyelesaikan kewajiban di bulan lain. Wa man ada faridatan fihi, barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah, maka sama dengan dia mengerjakan 70 kewajiban di bulan lain. Jadi satu kewajiban yang kita kerjakan, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat wajib yang kita kerjakan itu dikelipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat ketika kita melakukan di bulan yang lain. Maknanya di bulan Ramadan adalah sarana untuk betul-betul bertaubat kepada Allah dari salat-salat kita yang banyak tertinggal di masa lalu. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhu al-jannah, dan orang sabar dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasat, bulan Ramadan adalah bulan di mana yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedermawanan. Wa syahrun yuzadu fihi rizqil mu'minin, bulan di mana Allah akan tambahkan rizki bagi orang yang beriman. Jadi jangan takut sekalipun ada PSBB, tidak bisa bekerja seperti biasanya, tapi Allah berjanji dengan Rasulnya di bulan Ramadan Allah akan tambahkan rezeki orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambahkan rezekinya. Man fattara sa'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maksudnya setelah sampai nantinya di waktu maghrib, kemudian dia mampu untuk membukakan orang berpuasa. Sekarang buka puasa dilarang untuk di dalam masjid ataupun di musala-musala. Sebab itu sarana ini kita bisa gunakan untuk membungkus makanan-makanan lalu kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah tetangga kita, orang tua kita, siapapun. Maka Rasul mengatakan barang siapa membukakan orang berpuasa, kana kamakfiratan li dzunubihi, sama dengan pengampun dosanya,
wa itqar raqabatihi, dan memerdekakan pundaknya minan nar, memerdekakan pundaknya daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'un. Lalu kata Rasulullah, pahala yang didapatkan orang yang membukakan puasa tidak sedikit pun berkurang kepada orang yang dia bukakan puasa itu. Jadi siapa yang kita bukakan puasa, maka pahala orang yang kita bukakan puasa itu kita akan dapatkan semuanya. Andai kata ya kita membukakan puasa kepada orang yang disebut dengan orang soleh, orang yang muttaqin, orang-orang wali-waliullah yang kita bukakan, maka kita akan mendapatkan seganjar dengan pahala yang mereka dapatkan. Subhanallah. Tidak semuanya kita bisa dapatkan di bulan yang lain, hanya pada bulan Ramadan. Kemudian lalu karena Nabi memotivasi sahabat untuk membukakan orang puasa, mereka bertanya, qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu man yuftiru shaim. Tidak semua kami mampu untuk membukakan orang berpuasa. Faqala Rasulullah, Nabi bersabda menjawab, yu'tillahu hadzal thawaba man fatara shaiman ala tamratin. Tidak perlu banyak membukakan orang berpuasa, sekalipun 1 biji korma itu akan bernilai di sisi Allah. Au syarbati ma'in, atau 1 teguk air, atau 1 gelas air, au madzaqqatil laban, atau 1 tegukan air susu. Ini semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan, oh ini pahala untuk orang kaya. Tidak. Setiap kita akan mendapatkan pahala ini bagi yang mau berderma di dalam bulan Ramadan. Apalagi dalam musim seperti ini, kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencari rezeki. Orang kaya wajib membantu orang-orang miskin. Orang miskin caranya adalah membantu orang kaya untuk lebih bisa bersifat dermawan, membantu dia untuk cepat lebih sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Hari bulan Ramadan, awal pertama bulan itu adalah bulan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Di tengahnya adalah keampunan. Wa akhiru itqa minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan diri dari api neraka. Tadi pagi saya dapatkan WhatsApp dari grup Masjid Nahdlatul Salam. Di dalamnya ada tertulis dari Pak Hanafi. Beliau menulis, men-share bahwa doa di awal Ramadan 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Ada doanya, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itu berdasarkan hadis. Sekalipun doa itu adalah dibuat para ulama, tapi orientasinya adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahannya nanti kita baca Allahumma gfirli zunubi ya arhamar rahimin. Yang pertama Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua Allahumma gfirli zunubi ya zunubi ya rabbal alamin. Yang ketiga Allahumma a'tiqni riqabi minan nar wa adkhilni al-jannata ya rabbal alamin. Jadi pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah pembebasan diri dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu. Siapa yang memudahkan dari suruhannya, ada pembantunya, dia mudahkan di bulan Ramadan, engkau tidak usah bekerja pada bulan ini, gajimu tetap utuh, namun engkau tidak perlu untuk bekerja karena saya ingin engkau berpuasa, maka Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Wa taqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan dirinya daripada api neraka. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Nabi mengungkapkan ada 4 perkara yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Khislataini tardawna bihima rabbakum. 2 perkara yang kalian akan diridhoi oleh Allah. Wa khislataini la ghina ambikum anhuma. Dan 2 perkara yang kita harus memintanya. Jadi ada 4 perkara yang diminta oleh Nabi di bulan ini. 2 perkara yang Allah akan ridho kepada kita adalah syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Wa ammal khislatani allatani la ghina abikum anhuma fatas'alunal jannata wa ta'udzu bihi minan nar. 2 Allah ridha kepada kita. Pertama adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua istighfar kita. Dan 2 yang harus kita minta, mintalah sorgamu, mintalah sorga kepada Allah dan berlindunglah daripada api neraka. Maka sebab itu biasanya ketika kita selesai dari sholat tarawih, dulu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Hadza hadis. Ini maknanya hadis. Sekalipun ucapan dan perkataan ini adalah dibuat para ulama, tapi maknanya hadis berdasarkan riwayat Salman Al-Farisi. Sebab dua Allah ridha, dua kita yang wajib memintanya. Waman asba'a fihi sa'iman saqahullahu min haudi syarbatan la yadmau hatta yadkhulal jannah. Siapa yang mengenyangkan orang yang berbuka puasa, maka Allah akan berikan telaga Kautsar Nabi, satu minuman yang tidak akan haus selamanya nantinya di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini adalah sebuah keutamaan yang kita tidak bisa dapatkan selain daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menurut sebagian kalangan hadisnya adalah lemah, tapi sebagian kalangan yang lain mengatakan hadza sahhal khabru. Kabar ini, informasi ini yang disampaikan Salman ada hadis sahih menurut versinya Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan satu hadis ini akan bermanfaat untuk pembuka bulan Ramadan kita, termotivasi untuk melaksanakan amal saleh di bulan ini, dan insya Allah ingat dua perkara yang diminta. Tas'alunal jannah, mintalah engkau surga kepada Allah. Yang kedua, berlindunglah dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ya rabbana. Allahumma sallimna min corona. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini, selamatkanlah kami daripada virus corona, dan insya Allah kami semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan satu tujuan, adalah ketauhidan kepada engkau, dan engkau berikan kepada kami masuk surga tanpa hisab. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas mendengarkan apa yang saya berikan daripada channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat insya Allah, terkhusus kepada saya menjadi amal saleh yang tidak terhingga nantinya di dalam alam akhirat. Mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan insya Allah diberikan husnul khatimah nantinya apabila dalam kondisi akhir sakaratul maut saya. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.